khotbah. Tuhan Yesus, puji Tuhan. Mari silakan sudah duduk kembali. Oke, puji Tuhan. Selamat sore semuanya. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sesungguhnya kehidupan manusia berusaha sebaik mungkin dalam seluruh aktivitasnya, ya, dan kita semua mengerti itu bahwa manusia berusaha mencari atau menemukan pengakuan orang lain, ya, gitu. Kira-kira begitu bahasanya. Kita berusaha mengejar supaya kita mendapatkan pengakuan, sekalipun bahwa di era kita ini itu seolah-olah menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan manusia kita. Tetapi apakah itu tujuan hidup kita? Apakah pengakuan orang lain itu yang menjadi tujuan hidup kita? Tentu saja kita tidak boleh terjebak pada prinsip hidup yang seperti itu. Namun sebelum saya lebih jauh, mari kita akan melihat kebenaran firman Allah, sehingga sore hari ini saya coba memberi judul sore hari ini dengan judul Kekayaan Kasih Karunia-Nya. Kekayaan kasih karunia. Saya mengutip satu ayat di situ, Ayub 11 ayat 7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Saudara, saya awali tadi dengan sebuah ungkapan bahwa manusia berusaha hidup mencari atau mendapatkan pengakuan orang lain. Tapi mari kita coba berusaha mengerti itu, ya, memahami itu, apakah harus seperti itu atau apakah itu benar atau tidak. Nah, mari kita baca keseluruhan dari konteks ayat ini. Kita baca Cadence, maksudnya Ayub pasal 11 ayat Ayub pasal 11 ayat yang ke-7. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, ini adalah ungkapan dari seorang bernama Sofar ketika dia datang untuk menghibur Ayub yang sedang berduka saat itu. Ya, Ayub saat itu dikunjungi oleh beberapa temannya untuk memberikan penghiburan. Tapi Sofar dikenal dengan pernyataan yang sangat tegas kepada Ayub. Nah, kita tidak membahas relasi antara mereka. Tapi saya mengutip bagian ini sebuah ungkapan yang sangat sangat tegas, sehingga kita pun yang percaya kepada Tuhan harus hidup pada prinsip itu. Nah, saya senang lagu-lagu yang dinyanyikan tadi. Allah kita besar, dia sungguh amat besar, dia memiliki kuasa besar, dia besar, ya. Dalam pujian tadi kita mengungkapkan kebesaran Allah kita. Dan dalam kitab Ayub dikatakan, dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Saudara, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang kita tidak bisa measure, kita tidak bisa ukur dalam ukuran pikiran manusia kita yang terbatas. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang dicipta, dia adalah creator, dia pencipta kita, dan kita makhluk ciptaannya. Sungguh sangat terbatas jika kita berusaha memandang Allah dari keterbatasan kita sebagai makhluk ciptaannya. Jadi Allah kita, dia besar, dia sungguh amat besar. Dia sempurna dalam kapasitasnya, dia paripurna dalam segalanya. Ya, itu Allah kita. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita nggak cuma sekedar memaknai Tuhan kita sebagai, iya, kita tahu dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi dia Allah yang besar, itu harus benar-benar dihidupkan di dalam diri kita, dalam iman. Jadi kita beriman kepada Allah yang tidak ada duanya. Kita beriman kepada Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Yang kitab Ayub tadi katakan, yang dimana tingginya seperti langit
dalamnya melebihi dunia orang mati, lebih panjang daripada bumi ukurannya, lebih luas dari samudra. Dia pribadi yang sempurna sekali lagi, dia pencipta, dia segalanya. Dan pikiran kita harus sampai kepada pengagungan ini. Pikiran kita harus sampai kepada pujian kepada Allah yang tak terbatas ini. Ya, harus seperti itu. Coba kita lihat dalam pembacaan yang lain. Rasul Paulus mengungkapkan dalam Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-33, Roma 11 ayat 33, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Nah, kalau kita meletakkan pengertian ini secara serius dalam pikiran kita, bahwa kita beriman kepada Allah yang mati dan bangkit kembali, kepada Allah yang hidup, maka beriman kita, perjalanan iman kita akan semakin, akan semakin dapat dinikmati, kira-kira itu. Ya, hidup kita akan penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita beriman kepada Allah yang tak terbatas. Kita percaya kepada Allah yang sempurna. Kita hidup di dalam jaminan dari Allah. Kalau ditanya, mujizat yang terbesar dalam hidup kita apa? Mujizat yang terbesar adalah Kristus bangkit di antara kematian. Dan dia mengalahkan maut, dia bangkit. Dan karena Yesus, dia mengalahkan maut, dia bangkit dari kematian, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat kita takutkan. Kenapa? Minggu yang lalu kita bicara tentang menikmati hidup sebagai manusia merdeka. Itu minggu lalu kita lihat. Jadi waktu kita tahu bahwa kita manusia yang merdeka, artinya kita beriman, dia sudah menang, mengalahkan maut. Dan kemenangannya bukan kemenangan atas dirinya sendiri, tapi kemenangan yang memberikan kemenangan kepada semua orang. Itulah kasih karunia. Dan kepada kita yang percaya kepada pengorbanan itu, kepada kemenangan itu, kita menikmati hak itu sepenuhnya. Adalah benar kemudian Rasul Paulus berkata, sungguh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Banyak kali saya juga berusaha mengukur dan memaksa, seolah-olah memaksa Tuhan dalam ukuran manusia kita yang terbatas. Padahal kita kemudian disebut believer, orang yang percaya. Kita disebut orang percaya, kenapa? Karena kita percaya segala sesuatu tentang dia, di dalam dia, untuk apapun juga di hidup kita. Kita percaya, itu makna believer, kita percaya. Nah, dia sebagai Allah yang kaya dalam hikmat dan pengetahuan Allah. Kolose pasal 1 ayat 27 dikatakan begini, Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya itu di antara bangsa-bangsa lain. Jadi yang disebut oleh Rasul Paulus tadi, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Lalu Paulus juga katakan kepada jemaat di Kolose, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Jadi ada rahasia yang tersembunyi kepada bangsa-bangsa lain yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tetapi itu dinyatakan betapa kaya. Kaya yang mana? Kita bicara tentang kasih karunia Allah. Kekayaan kasih karunia Allah yang tersembunyi bagi bangsa-bangsa lain, tapi kemudian betapa kaya dan mulianya itu, dan rahasia itu disingkapkan kepada siapa? Apa itu kekayaan itu? Yang kemudian dikatakan di sini, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Jadi begini, kita tidak sekedar mengagumi dia sebagai pribadi yang terpisah secara fisik. Kita tidak sekedar menonton, menyaksikan dia yang besar, yang alangkah dahsyatnya. Kita tidak sekedar menikmati dalam narasi-narasi dan ungkapan para sastrawan yang seolah-olah menggambarkan tidak. Kita tidak sekedar hanya menikmati pujian, Allah kita besar, dia sungguh amat besar. Kita tidak sekedar ada di ruang yang berbeda, tidak. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa dia yang kaya dalam hikmat dan pengetahuan Allah. Dan
kekayaan itu tersembunyi bagi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi kita yang percaya kepadanya, dikatakan rahasia itu, kekayaan itu adalah yaitu Kristus. Yang disebut alangkah besar itu, diam atau ada di tengah-tengah kamu. Itu kebanggaan saya pribadi sebagai Allah, sebagai Tuhan yang besar. Itu iman yang hidup di dalam diri saya. Bahwa dia yang perkasa, dia yang besar itu. Dia hidup sebagai kekayaan yang terbesar di dalam diri saya. Demikian juga, dia Allah yang besar, yang tak terselami itu. Kekayaan atau rahasia itu. Dia tinggal, dia ada, dia hidup di dalam diri kita. Itulah anugerah yang Allah berikan dalam hidup saya dan saudara. Yang Alkitab sebut, saudaraku yang kekasih, yang Alkitab kemudian sebut, sungguh tak terselami keputusannya. Bahkan dikatakan di sini, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi dia yang besar, dia yang sempurna dalam kapasitasnya. Dia ada di dalam kita. Dia tidak sekedar ada di dalam kita, bermanifestasi secara diam di dalam diri kita, tidak. Tapi Alkitab katakan, Yesus ini berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang ini, maka aku pun bekerja juga. Jadi Kristus yang ada di dalam diri kita dalam kapasitas yang sempurna, dia terus bermanifestasi, dia terus bekerja, dia terus berkarya di dalam diri kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 dikatakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Perhatikan baik, dia yang besar, yang hidup di dalam diri kita, dia bekerja terus-menerus di dalam diri kita. Dan dia bekerja di dalam segala sesuatu di hidup kita, apapun juga, di setiap langkah hidup kita, di setiap keputusan-keputusan kita, untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Haleluya. Jadi Tuhan yang besar, yang tak terbatas itu ada di dalam diri saudara, ada di dalam diri saya. Sehingga ketika kita berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang percaya kepadanya. Waktu dia menetapkan setiap langkah kita, maka dia tidak sekedar menuntun kita untuk melangkah, enggak. Tapi dia bekerja dalam kapasitas yang sempurna. Memastikan setiap langkah kita, sekalipun ada saat langkah kita lalai. Di langkah hidup kita bahkan buat salah. Karena keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi kasihnya yang besar, dia terus bekerja. Dia terus bekerja di dalam semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Supaya kita tidak terjerumus di dalam dosa. Dia terus bekerja, dia memastikan langkah-langkah kita adalah langkah yang sampai pada tujuan perjalanan iman kita. Kolose pasal 2 ayat 3 katakan, sebab di dalam dia tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Dia yang ada di dalam kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Di dalam dia yaitu Kristus. Tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Di dalam dia ada kasih karunia yang sempurna. Di dalam dia ada kasih karunia yang dikerjakan dalam kapasitas yang paripurna tadi, yang membangkitkan Kristus dari kematian. Dan karena Yesus bangkit dari kematian, apa sesungguhnya saudara? Apa yang paling ditakutkan oleh manusia? Semua kali ditanya, takut mati. Takut mati. Tetapi
ketika Kristus mengalahkan maut, dia bangkit dari kematian. Maka apa yang menjadi ketakutan manusia, yaitu kematian, justru bermakna sebaliknya. Makanya Alkitab katakan Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan. Apa makna dari pengharapan? Pengharapan adalah sesuatu yang belum terjadi. Pengharapan adalah sesuatu yang baru kita pikirkan, kita belum terjadi. Tetapi di dalam Kristus kita sudah punya kepastian. Di dalam pengharapan itu. Pengharapan akan kemuliaan. Itu loh keindahan, itulah keistimewaan, itulah privilege-nya kita orang yang percaya kepada Allah. Jadi Anda yang beribadah hari ini, Anda yang memutuskan datang beribadah hari ini, kita yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, apapun juga yang kita lakukan, sebagai bentuk dari kita mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita. Itu adalah pekerjaan di mana Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan dan mengerjakan itu semua. Dia yang bekerja di dalam kita. Kolose pasal 2:9 katakan, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, dikonfirmasi lagi, dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Rasul Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kristus di dalam aku. Saya ingin membagi ini supaya kita belajar untuk punya keyakinan iman yang teguh. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita sekedar butuh dijawab, butuh ditolong. Bukan. Kita datang kepada Tuhan menikmati pribadi yang sempurna. Kita tidak menikmatinya Dia jauh di sana. Kita tidak menikmatinya Dia yang ada di sorga sana. Tapi kita menikmati Dia yang omnipresent. Kita menikmati Dia yang ada di sana. Tapi kita menikmati Dia yang ada di dalam kita. Dan kita menikmati Dia dalam kapasitas yang sempurna yang terus menuntun. Saudara, betapa kaya kasih karunia Allah yang terus bekerja di dalam diri. Saya dengan berani mengatakan kepada saudara bahwa kalau bukan Tuhan yang bekerja di dalam diri saya, mungkin saya tidak ada di titik saya hari ini dalam perjalanan iman saya. Begitu banyak tantangan, begitu banyak hal di luar sana yang berusaha merampas keimanan kita. Saudara, kemarin di mobil ngobrol-ngobrol dengan Ibu Gembala, kami sharing. Kenapa banyak di bangsa-bangsa yang justru dari sana datangnya para misionari. Dari sana kita dengar kesaksian-kesaksian besar. Dari sana justru kita dengar bagaimana hamba Tuhan besar dipakai oleh Tuhan di waktu-waktu lampau membawa orang datang kepada Tuhan. Tapi di sana juga kita dengar terjadinya kemerosotan iman. Dan kita nggak hidup jauh dari sana. Kita hidup di sana itu yang adalah di tempat di mana kita berpijak saat ini. Hidup di negara barat. Kita tahu, kita orang Indonesia bisa jadi orang Kristen karena para misionari yang datang dari sana. Lalu di mana pengalaman-pengalaman besar itu? Tapi saya berkata kepada saudara, kita tidak beriman hanya karena kita dengar Dia yang pernah melakukan kebesaran. Dia yang pernah melakukan mujizat. Tapi kita beriman kepada Allah karena Dia yang besar,
dia tinggal di dalam kita. Dia yang alangkah dahsyatnya, dia berdiam dan bekerja di dalam diri kita. Nah, nikmati itu, ya. Sampai di sini, bayangkan itu dalam suatu kebanggaan spiritualitas kita. Kita lihat, dan karena Allah bekerja secara nyata dalam diri kita, mari kita lihat bagaimana cara pandang Kristus. Tadi saya awali, manusia berusaha mencari pengakuan orang lain. Coba perhatikan, kalau saudara berantem, apalagi di keluarga atau teman, orang di puncak emosi dia bilang, nanti apa kata orang? Ya kan? Sering gak saudara dengar seperti itu? Kalau berantem, jangan keras-keras, lagi marah, jangan keras-keras, tetangga. Kenapa? Takut jangan sampai orang punya pandangan yang salah, pandangan yang berbeda. Tanpa kita sadar kita hidup dari value ini. Dalam bahasa kita, itulah yang namanya bermasyarakat. Nah, coba kita lompat pada bagian, kita lihat bagaimana melihat dari cara pandang Kristus atas keputusan-keputusan. Saya pernah katakan, iman itu adalah melihat dari cara pandang Kristus. Amin. Iman adalah melihat dari cara pandang Kristus. Nah, Yeskiel 43:13. Yeskiel 43:13. Haleluya. Inilah ukuran-ukuran mezbah itu dalam hasta. Yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Paritnya adalah satu hasta dalamnya dan satu hasta lebarnya. Sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya 1 jengkal. Saya highlight bagian di situ yang dikatakan yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang. Ini visi yang dilihat oleh Yeskiel, ya, tentang bagaimana Allah mengukur bait Allah. Jadi Allah punya ukuran, Tuhan punya ukuran. Tapi yang dilihat oleh Yeskiel di sini adalah di mana ukuran Allah dia setapak lebih panjang, atau yang Alkitab mau katakan dia punya ukuran yang berbeda dengan ukuran di mana manusia melihatnya. Jadi cara pandang Allah atau ukuran Allah melihat kita jelasnya berbeda dengan bagaimana kita melihat diri kita, atau bagaimana kita melihat orang lain, atau bagaimana orang melihat diri kita. Itu berbeda. Nah, lebih tegasnya lagi, kita lihat itu terkonfirmasi di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Samuel seorang pemimpin Israel yang sukses. Dia hakim terakhir yang memerintah Israel. Ya. Samuel, Tuhan perintahkan pergi ke Bethlehem untuk mengurapi seseorang yang kemudian kita kenal Daud untuk menjadi raja atas Israel. Samuel datang ke anak-anak Isai dan keluarga. Kemudian anak-anak Isai datang di hadapan Samuel. Dan masing-masing muncul, Samuel bilang begini, pasti ini. Pasti ini. Memenuhi syarat, dia profesional, dia cakap, fisik, semua. Dari ukuran manusia, dari ukuran hikmat Samuel, ini dia. Pasti dia, tidak salah lagi. Tapi apa? Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Perhatikan kalimat ini. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Nah, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Perhatikan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Atau mau dikatakan ukuran Allah berbeda dengan ukuran manusia. Apa kurang berhikmat dan terpelajarnya Samuel dengan pengalaman leadershipnya? Tapi pada titik ini Tuhan bilang, bukan yang kamu lihat, yang aku lihat. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Sebab manusia melihat apa yang dapat dia lihat, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat lebih dalam. Jadi sekarang kita ngerti bahwa Tuhan melihat kita berbeda dari bagaimana manusia melihat diri kita. Nah,
Sekarang ketika kita mengerti bahwa Tuhan melihat kita berbeda dibandingkan dengan cara manusia melihat kita. Maka sekarang kita harus hidup dari bagaimana Allah melihat diri kita. Amin. Mau seperti itu? Harus seperti itu, ya. Sebab ternyata kalau kita hanya hidup dari value dari bagaimana manusia melihat kita, kita bisa salah, kita bisa gagal. Bukan cuma gagal, jangan-jangan yang kita lihat itu completely different dengan apa yang Tuhan lihat. Bisa sama sekali berbeda. Nah, kenapa? Karena Allah melihat manusia itu sungguh sangat berbeda. Dan saya ingin mengencourage kita, mari kita belajar untuk hidup dari bagaimana Allah melihat kita. Bagaimana Allah melihat kita. Dia yang kaya dengan kasih karunia-Nya, bagaimana Dia melihat kita. Nah, dan karena Tuhan memiliki ukuran yang tersendiri dan sangat berbeda dengan ukuran manusia, sehingga Dia pun memutuskan berdasarkan apa yang Dia lihat. Makanya di dalam pembacaan awal tadi, Roma pasal 11 tadi katakan, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusan. How unsearchable are His judgment. Tak terselami keputusan-keputusannya. Dan keputusannya itu ukurannya berbeda. Ukurannya berbeda. Nah, sekarang kita lihat contohnya di dalam 1 Timotius 1 ayat 12. Surat Paulus kepada Timotius. 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Karena Ia menganggap aku setia. Tuhan yang bilang Paulus itu setia dan Tuhan yang mempercayakan pelayanan. Aku, perhatikan pengakuan Paulus, aku yang tadinya seorang penghujat, penganiaya, seorang yang ganas, tapi aku telah dikasihaninya. Aku telah menerima kekayaan kasih karunia-Nya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan dalam Kristus Yesus. Kalau Paulus hidup di zaman kita, Paulus hidup dan dia bergereja di tempat kita. Dan kemudian saya bilang, Paulus, kamu mulai bulan depan kamu jadi koordinator pelayan. Saudara pasti bilang begini, nggak salah om. Dia ABCD kita urai kesalahannya dari A sampai Z. Nggak layak. Paulus di zaman itu waktu dia masih Saulus, tahu nggak kerjaannya? Di samping dia punya latar belakang profesional sebagai anggota Sanhedrin, dengan tingkat keilmuannya sebagai seorang yang terpelajar, dia jahat. Waktu Stefanus kemudian dirajam menjadi martir yang pertama, Saulus nonton. Bahkan jubah dari Stefanus di kakinya. Dia bahkan yang seal, hukuman mati. Dia yang minta surat dari para pemimpin agama untuk mengejar orang-orang Kristen supaya dibunuh. Itu Paulus yang dulu. Itu Paulus dengan latar belakangnya seperti itu. Itu Paulus yang ukuran manusia bilang, kamu ini kamu gak layak. Iya, puji Tuhan kamu sudah ke gereja. Tapi, masa dia sih? Masa dia yang jahatnya seperti itu? Yang kalau ada anggota keluarga dari Stefanus yang ada di gereja ini, dan Paulus ke gereja ini, dendamnya pasti gak selesai-selesai. Marahnya pasti gak selesai-selesai. Enggak bolehlah Saulus. Saya juga, bahkan saya juga. Sebagai manusia, sebagai pribadi, saya mikir-mikir. Masa dia sih jadi koordinator? Masa dia?
Sangat manusia. Kenapa? Karena kita hidup dalam ukuran-ukuran manusia. Kita hidup dalam ukuran-ukuran terbatas. Tapi iman adalah melihat dari cara pandang Kristus. Dia yang sempurna dalam kapasitasnya. Dia yang alangkah dalam hikmat dan pengetahuannya, tak terselami keputusan-keputusannya. Dan dia itu memiliki cara pandang dan ukuran yang sangat berbeda. Sangat berbeda. Dan di dalam ukuran dia yang sempurna, dia juga yang melihat Paulus setia. Setia. Sehingga dia mempercayakan pelayanannya. Yang saya mau katakan kepada saudara, jangan terhukum hanya karena pandangan orang lain atas diri kita. Jangan malas ke gereja atau menghukum diri sendiri. Saya nggak mau lagi A, B, C, D. Hanya karena takut dihakimi oleh orang lain. Padahal dia yang kaya akan kasih karunia-Nya, dia memandang kita berbeda. Dan waktu dia memandang kita berbeda, dia menganggap kita layak. Dan kematiannya di kayu salib memberi kita akses yang penuh tanpa melihat masa lalu kita. Karena kekayaan kasih karunia-Nya berdiam di dalam diri kita dan dia terus bekerja. Dia pulihkan. Dia lahirkan kita kembali baru. Dia jadikan kita manusia baru. Dia bekerja terus dalam setiap kesalahan. Dia bekerja di dalam kelalaian kita untuk datangkan kebaikan. Supaya apa? Kita semakin sempurna. Semakin sempurna. Semakin sempurna. Supaya apa? Supaya dia menemukan kemurnian, kesetiaan kita di dalam Tuhan. Makanya yang paling penting di dalam Tuhan adalah kesetiaan kita. Bukan apa kata orang tentang masa lalu kita, bukan. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana Allah melihat kita. Saya mau katakan, berhenti mencari pengakuan manusia. Cari pengakuan Allah. Kalau Tuhan bilang setia, aduh, nggak ada yang lebih indah. Waktu Tuhan bilang, kamu setia. Waktu yang lalu kita bicara tentang mencari kepentingan Kristus. Tapi ayat ini juga tidak boleh membuat kita kemudian kita menjadi egois. Ya, pokoknya nggak peduli. Saya nggak peduli yang lain. Nggak peduli. Pokoknya saya cuma tahu bagaimana Yesus melihat saya. Tapi kita harus hidup sebagai tubuh Kristus yang hidup harus saling mengasihi dan mengerti bagaimana harus kita hidup. Di ayat yang ke-15, 1 Timotius 1, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Aduh. Gereja adalah untuk orang-orang berdosa. Ya. Yang perlu dipulihkan. Dan Tuhan senang. Ya, saya datang beribadah bukan karena saya sudah sempurna. Jangan tunggu sempurna baru datang ke gereja. Anda sempurna waktu Anda pulang ke rumah Tuhan. Itu sempurna. Selama kita masih hidup di dunia, kita masih manusia berdosa yang terus dibaharui oleh Tuhan. Terus dibaharui oleh Tuhan. Paulus mengatakan, aku manusia yang paling berdosa, tapi justru karena itu aku dikasihani. Agar di dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi kita. Contoh bagi kita. Yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal. Yang tak nampak. Yang esa. Yang amin. Kristus datang menyelamatkan. Menyempurnakan kita. Saya berkata kepada saudara, berjalan dalam ukuran Allah. Ada orang, dia berjalan pada bukan ukuran manusia, tapi ukuran diri sendiri. Itu bahasa halus dari orang egois. Ya. Hidup dari cara pandang tentang apa?
diri sendiri, hidup pada ruang-ruang diri sendiri, gitu. Nggak peduli dengan orang lain. Kita pun nggak boleh hidup seperti itu. Harus hidup dari bagaimana Allah memandang kita. Dan di sini kita belajar, kita melihat bagaimana Tuhan mengingatkan kita melalui kebenaran firman Allah pada sore hari ini bahwa di dalam diri kita ada kekayaan kasih karunia Allah yang sempurna. Dia bekerja. Kita ada banyak hal yang kita tidak mengerti di dalam Tuhan. Kita nggak bisa selami. Iya, karena Dia pencipta, kita yang diciptakan. Jangan memaksa Tuhan dan menarik Tuhan pada ukuran kita. Sungguh terbatas. Allah melihat hati. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tapi Dia melihat hati. Dia punya ukuran yang lebih sempurna, lebih panjang, lebih dalam. Efesus 3:18-21 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Lebih enak kan kita ngerti sekarang ayat ini. Ketika kita mengerti bahwa Allah dalam kapasitas yang pernah berdiam di dalam diri kita dengan cara pandangnya yang sempurna, Dia memilih kita, memberi kita akses penuh di dalam dirinya untuk menikmati kasih karunia-Nya. Sehingga Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala. Berdoa supaya kamu dipenuhi. Ini loh, ini kerinduan saya. Kerinduan firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalau kita ngerti bagian ini, maka hidup beriman kita akan lebih nikmat, Saya berkata, saya melihat beberapa ya di antara saudara yang hidup pada kemerdekaan iman seperti ini. Saya banyak kali dikuatkan ketika saya lihat saudara melayani. Iya, jujur, kalau saya lihat bagaimana cara Anda ikut Tuhan, saya dikuatkan. Dan saya bisa mengerti, itulah maksud Alkitab. Ya. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kalau kita mengerti dan kita sadar akan hal ini, hidup ini menjadi berbeda. Ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Sungguh betapa kaya kasih karunia itu. Saya senang, saya menikmati, saya tidak hanya menonton dan melihat Dia yang berbeda, yang terpisah. Tapi saya menikmati karena Dia berdiam di dalam diri saya. Dan Dia yang berdiam di dalam diri saya adalah Dia yang begitu lebar, panjang, dan tingginya kasih itu. Dan Dia yang sempurna dalam kapasitasnya, Dia berdiam di dalam diri kita, di dalam diri saya. Maka saya lebih percaya diri untuk melangkah dalam iman. Saya lebih yakin dalam langkah-langkah iman saya. Karena saya tidak melangkah dalam mudah-mudahan. Enggak. Saya melangkah dalam pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dan saya melangkah dalam keyakinan bahwa apapun yang saya hadapi, saya jalani, saya akan hadapi, Tuhan ada di dalamnya. Tuhan pasti ada di dalamnya. Dan Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kalau Dia bekerja mendatangkan kebaikan di dalam sesuatu yang kita lalai saja, Dia bekerja untuk melahirkan sesuatu yang baik di dalam diri kita, apalagi kalau Dia bekerja di dalam diri kita untuk sesuatu yang kita tahu itu adalah satu kebenaran di dalam iman. Sungguh akan lebih indah,
Lebih mulia perjalanan iman kita. Ya, Dia Tuhan. Ya, Dia Allah. Dia Tuhan yang betapa besar. Alangkah dalamnya hikmat dan pengetahuan Allah. Kasih karunia Allah. Kekayaan kasih karunia Allah tak terbatas. Nikmati itu. Tanam itu dalam pikiran kita. Waktu kita kerja, waktu kita beraktivitas, tanam. Dia yang sempurna tinggal di dalam kita. Dia akan terus menyempurnakan kita. Sehingga kita nggak takut untuk apapun juga. Karena kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama.